Sebelumnya Bapak namanya siapa? Nama siapa? Nama Bapak? Nama namanya ya? Ya boleh. Amu. Coba Pak. Makmur. Oh, dengan Bapak Makmur. Bapak udah berapa lama jualan ikan ini? 2 tahun. 2 tahun. Umur Bapak berapa? Umur Bapak berapa? Oh. Bapak berarti jualnya cuma ikan ini aja ya? Ini kenapa Pak kalau boleh tahu? Tongkol putih atau tongkol merah? Merah. Biasanya nih Pak hitung-hitung kotornya Bapak sehari biasanya dapat berapa? Juta? Tapi kali nggak tahu ya. Kalau lagi angin kuat, ya tahu isi kuat ikan itu banyak. Kalau lagi angin bagus, Kalau lagi angin kuat, kalau lagi angin bagus kira-kira ada 5 juta Pak? Hah? Ada ya. Biasanya ikannya ini dari mana Pak? Dari nelayan-nelayan yang toke. Berarti toke setiap nelayan datang jualnya ke sini. Oh. Kalau misalnya kan nggak satu hari langsung habis, biasanya penyimpanannya itu di sini. Oh jadi ambil es taruh fiber baru taruh ikan. Taruhnya sini aja Pak. aman gini ada satu. Terus tuh ada nggak sih Pak misalnya kayak penyimpanannya udah terlalu lama terus ikannya udah kurang bagus, apa sih kendalanya? Udah lama itu bagus. Jadi itu tuh ikannya di mana ini? Itu kan lele. Oh di apa lagi ya Pak? Di apa sih? Didayakan, dimanfaatkan lagi. Usaha ini Bapak punya sendiri atau kerja aja? Oh kerja. Kira-kira bayar per hari untuk kos ininya berapa Pak? Kalau sewa tempat ini bayar atau sendiri? Oh jadi bayar iuran per hari atau per bulan atau per tahun? Per bulan. Ada nggak sih Pak pengeluaran yang paling besar untuk pengolahan ikan ini? Kayak misalnya mungkin pembelian es atau pembelian ikan yang pengeluaran terbesar. Oh. Selain ibu-ibu nih Pak, siapa sih biasanya yang membeli atau memborong ikannya? Menurut Bapak fasilitas pasar ini udah bagus atau masih harus digantikan lagi? Kalau bisa ya dipegang lagi datanya bagus. Itu ya juga udah jelek ya Pak? Apa perlu pakai AC Pak? Kalau bisa. Pernah nggak Pak dapat pelatihan UMKM dari pemerintah? Ada juga. Ada paten gitu. Menurut Bapak nih apa sih yang paling dibutuhkan UMKM di sini tuh kayak yang paling perlu untuk memperbarui penjualan? Iya. Yes. Kalau sendiri kita mengajukan buat bisa aku gitu. Kemarin dapat uang ya Pak? Terus apa Bapak tertarik nggak sih punya usaha kayak gini sendiri? Udah ini punya apa? Enggak, kalau misalnya Bapak tuh tertarik nggak kalau untuk mempunyai ini sendiri? Siapa yang nggak tertarik? Iya. Ya semoga ya Pak tahun depan. Terus ada nggak sih harapan Bapak pada pemerintah untuk meningkatkan UMKM ikan ini? Apa tuh? Kemarin kan belum bisa. Belum masyarakat itu sendiri. Iya sih. Ya. Maksudnya Bapak ya? Jadi baru nanti ada apa ya? Iya. Kan biasa. Oh, bukan memang kayak gini. Jadi tuh Pak berarti ikannya setiap hari masuk ke sini ya? Kalau misalnya nelayan belum pulang ikannya dari mana? Ya kan. Oh, pernah Bapak libur? Kayaknya itu aja sih Pak yang saya tanyain. Pak Makmur, makasih ya Pak udah mau ditanya-tanya. Maaf mengganggu waktunya. Maaf ya Pak, kami sedikit ribet. Oh iya. Makasih Bapak. Oke teman-teman, sekarang kita sedang berada di rumah salah satu nelayan yang ada di Bintan. Ini Pak, boleh kenalan Pak namanya atas nama Bapak siapa? Sahrul. Bapak Sahrul. Oke, jadi Bapak Sahrul ini adalah salah satu nelayan yang ada di Kabupaten Bintan. Kalau saya boleh tahu Pak, Bapak udah berapa lama menjadi seorang nelayan? 12 tahun. Oh, sudah 12 tahun, sudah lama ya Pak ya? Apa aja sih Pak alat yang Bapak gunakan di laut untuk menangkap ikan? Jaring. Kalau misalnya ini Pak, Nah, ini buku. di buku ini untuk menangkap ikan. Ini penangkap ketam. Oh, penangkap ketam. Oh, berarti selain menangkap ikan, Bapak ini juga menangkap ketam ya teman-teman. Terus tuh berapa sih Pak rata-rata volume penjualan atau penghasilan ikan per tripnya? Trip ya tertentu juga. Kadang-kadang ya dapat sampai 100 lebih. Ton. Ton, kalau tonnya kadang 4 ton satu trip. Kalau ada ikannya, kalau nggak ada ya kurang juga. Jadi dalam sebulan itu berapa trip Pak sekali pergi ke laut? Dua. Berarti 2 minggu atau 10 hari masuk, 10 hari masuk. Oh gitu. Terus untuk Bapak menangkap ikan ini di wilayah mana Pak? Daerah Bintan. Bapak menangkap ikannya di area Bintan aja atau ada ke pulau-pulau lain seperti Pulau Jawa, Sumatera? Kadang-kadang sebab ini belum musim ikan di Pulau Jawa. Kalau musim ikan ya ke Pulau Jawa. Nanti lagi ombak tak tentu kan berubah. Cuma di sini aja. Musim ikan apa sih Pak yang paling menguntungkan bagi Bapak? Sendiri. Musim sendiri karena
itu berapa Pak harganya? Ini tertentu kadang kalau ikannya bagus ya sampai 60 1 kilo, 70, tergantung dari bos juga. Terus tuh Bapak ini konsep melautnya itu ikut orang atau Bapak menggunakan sampan sendiri? Ikut Biasa itu berapa Pak per harinya digaji orang itu? 120 Per hari. Pendapatan Bapak nih per trip setelah pulang itu berapa kira-kira? trip ya nggak boleh trip, hitungnya satu bulan. Oh berarti selama 2 trip itu hanya 1 kali gajian. Kira-kira kisaran berapa nih Pak? 5 juta ada nggak? Ada 4 jutaan lah. Terus tuh kemudian kan ikan yang Bapak tangkap itu siapa Pak yang beli atau diekspor kah atau Ekspor ke luar negeri, Singapura, selain Singapura ada lebih lain? Batam. Terus tuh berapa Pak biaya melaut setiap tripnya? Kayak misalnya bahan-bahan makan di laut, Sekitar mau 80 jutaan. sekali berangkat 80 juta. Nah itu untuk bersihnya, berarti kalau pulangnya bersihnya lebih dari itu atau kurang dari itu? Lebih dari itu. 100 juta sampai Pak? Mau hampir 200 kalau ikannya lebih mahal. Berarti bisa 2 kali lipat ya Pak? Ya, Berarti apa adakah kenaikan harga BBM atau kalau misalnya ke laut kan pasti isinya itu ada nggak kendala kenaikan BBM? itu contoh juga itu kan urusan dari bos. Cuman kalau kami ini sebagai ABK ya cuman tahunya muat aja. Kira-kira Pak berapa liter BBM yang digunakan untuk sekali trip? 300 hingga 1 ton. 1 ton berapa? 1000. Ya. Nah, berarti 3000 liter. Terus Pak apa sih pernah nggak mengalami kesulitan menjual ikan itu? Ikannya ini kurang laku jadi sulit untuk dijual, ada nggak kesulitan gitu? Nah, itu kan disampu semua. Berarti Dibongkar ya udah selesai. pernah nggak ada masalah keamanan kayak misalnya di laut ini nggak boleh menangkap ikan atau terjadi masalah Surat menyurat. ya, Tak ada sebab ini izin pusat. Jadi bebas mau kemana aja. ya kemarin kan sempat ada Demo. ya demo kan Pak Itu dekat karena orang suratnya nggak lengkap, tidak diizinkan nangkap terlalu tinggi, harus larinya ke tengah. Jadi tidak diizinkan, makanya ditangkap karena suratnya tidak izin pusat, biar ditangkap. Kalau udah izin pusat, bebas mau kemana aja, tidak ada larangan. jadi setiap tripnya itu suratnya harus ada selalu surat ya. Setiap trip kalau 1 bulan aja, kalau mau berangkatnya baru teken, tapi kalau masuk nggak teken lagi, karena itu tekennya cuma 1 bulan. Berarti setiap trip teken setiap trip Nah, teken. kalau misalnya 10 hari masuk, nah itu nggak teken lagi. Ntar nanti udah masuk yang kedua mau berangkat itu baru Sebulan teken sekali lagi, gitu 2 sekali baru berarti. teken. Oh, iya. Kalau teken terus ya orang yang kaya. Bapak pernah nggak sih Pak ada kesulitan mendapatkan informasi cuaca? Kalau sekarang kan ada informasi kalau misalnya di daerah sana gelombangnya lagi besar, ada nggak kesulitan tentang gelombang-gelombang itu? Kalau orang nelayan udah biasa, karena kampung kami besar, jadi tidak kesulitan masalah ombak. Jadi ya kerja aja kesulitan. Kalau ombak itu tidak ada masalah. Tapi pernah nggak Pak kayak terancam gitu kapal mungkin goyang banget atau Biasa. udah biasa ya Pak? Bapak pernah nggak menerima bantuan dari pemerintah tentang nelayan-nelayan ini? Belum pernah. Ya Pak, Insya Allah Pak di tahun 2026 Insya Allah ya Pak ya, semoga Pak Prabowo mendengar. Menurut Bapak nih, bantuan apa sih yang paling dibutuhkan nelayan diberikan ini dari pemerintah? Ya, bantuan seperti boot untuk nelayan kecil ya kan. Karena kami kan sebagai anak buah nelayan itu ikut orang bukan jadi nelayan seperti nelayan kecil. Kita kerja ibaratkan puli sama Cina. Bosnya Cina ya Pak ya? Ya, betul. Apakah Bapak tergabung dalam kelompok nelayan, kayak misalkan ada persatuan nelayan Bintan, Bapak tergabung nggak dalam kelompok itu? Ya, apakah kelompok tersebut membantu pemasaran atau pemodalan penggandaan alat kayak misalnya satuan nelayan itu ada saling support satu sama lain antara modal dan pemasaran ya deh Pak. Berarti ini situ ya Pak. Menurut Bapak nih apa sih peluang usaha baru bagi nelayan di Bintan? Usaha yang bisa dijalankan nelayan di Bintan selain menangkap ikan? Ya, bubu, mancing. Kalau olahan-olahannya Pak, kayak misalnya ikan yang mayoritasnya banyak, apakah bisa dijadikan bahan-bahan lain seperti ikan
asin, ikan kering, atau ada yang lain sampingan gitu? Ya gitu lah. Kalau rajin mancing ya kita mancing untuk sampingan, kalau ikan asinnya untuk makan sendiri aja, untuk jual Contoh ikan-ikan yang enak tuh ikan-ikan kayak mana Pak? sendiri. Ya kalau dapat ikan bulat ya lumayan kan untuk pulang untuk laut. Oke, yang terakhir apa sih harapan Bapak terkait meningkatkan kesejahteraan di masa depan? Jadi kayak harapan Bapak ke depannya ini kita ini harus gini gitu, ada nggak? Ya ada sih, cuman kita kerja sama Cina ini mau ngarap apa? Kita bekerja pribadi, kalau pribadi mungkin. Oke, kayaknya itu aja sih Pak wawancara kita hari ini. Terima kasih ya Pak udah mau wawancara. Terima kasih Pak.